Oke, kita mulai saja kuliah kita pada malam hari ini. Sebelum kita mulai ya, ini kelompok satu presentasi ya. Kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan kuliah kita pada malam hari ini diberikan kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya. Oke, silakan langsung saja kelompok satu untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Ibu Indri selaku dosen kreativitas dan inovasi bisnis. Dan selamat malam teman-teman semua. Di sini kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai review jurnal yang sudah kami pilih, pengaruh orientasi pasar, kreativitas dan inovasi produk terhadap pemasaran UMKM. Perkenalkan, saya Safitri Nur Agustin, mahasiswa dari Manajemen Konsentrasi Sumber Daya Manusia. Berikut ada teman-teman saya juga atas nama Tasya Syafa Nabila. Ya, izin Ibu dengan saya Tasya Syafa Nabila. Dan juga ada Katarina Andinida Lopez dan Desti Arianti untuk anggota kelompok kami yang lain. Baik, izin saya lanjutkan kembali mengenai orientasi pasar. Orientasi pasar merupakan ukuran perilaku dan aktivitas yang mencerminkan implementasi konsep pemasaran. Orientasi pasar harus diterapkan guna dapat membawa peningkatan bagi perusahaan. Dikarenakan orientasi pasar merupakan suatu proses aktivitas yang berhubungan dengan pelanggan dengan cara terus melakukan pencarian keinginan pelanggan. Dalam penelitian ini, orientasi pasar diukur dengan indikator sebagai berikut. 1. Orientasi pelanggan adalah pemahaman yang memadai atas konsumen dan sasaran agar mampu menciptakan nilai superior bagi mereka secara berkesinambungan. Kedua, orientasi pesaing adalah perusahaan memahami keunggulan dan kelemahan jangka pendek serta kapabilitas dan strategi jangka panjang para pesaing utama saat ini dan pesaing potensial. Ketiga, koordinasi antar fungsi adalah pemanfaatan sumber daya perusahaan secara teratur dalam menghasilkan nilai superior bagi para pelanggan sasaran. Selanjutnya, slide berikut dibaca oleh Tasya Syafana. Baik, terima kasih Safitri. Untuk selanjutnya ada pengaruh orientasi pasar terhadap UMKM. Orientasi pasar dikatakan baik karena pelaku UMKM makanan selalu berusaha memahami pembeli, sasaran, dan pemahaman. Untuk menciptakan nilai superior pembeli sasaran, memahami keunggulan jangka pendek dari pesaing, memahami kelemahan jangka pendek dari pesaing, memahami kapabilitas dari pesaing, memahami strategi jangka panjang pesaing utama, memahami strategi jangka pesaing potensial, dan memanfaatkan sumber daya perusahaan secara terkoordinasi, serta pemanfaatan untuk menciptakan nilai superior bagi pelanggan sasaran. Next. Safitri. Oke, lanjut. Hal ini karena pelaku UMKM makanan selalu menanggapi setiap keluhan dari pelanggan terkait harga yang kemudian disampaikan ke bagian keuangan. Sedangkan pernyataan yang memiliki skor terendah adalah pernyataan berusaha memahami pembeli sasaran. Hal ini berarti pemahaman pelaku UMKM makanan perlu ditingkatkan lagi untuk memenuhi kepuasan atau keinginan konsumen. Next. Maaf, Mbak. Ini Ya. bisa nggak? Maaf, gimana Bu? Di slide biar itu besar. Oh, Safitri tolong dibantu. Oke. Izin sudah ya Bu? Oke, next ya Bu. Selanjutnya ada kreativitas produk. Kreativitas produk adalah kemampuan memikirkan sesuatu yang baru dan berbeda. Sesuatu yang baru dan berbeda dapat dalam bentuk hasil seperti pada barang dan jasa, serta bisa dalam bentuk proses, ide, dan metode. Kreativitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan suatu produk baru. Next.
Di sini ada pengaruh kreativitas produk terhadap pemasaran, yaitu kreativitas produk dikatakan sangat baik karena pelaku UMKM makanan menjaga keasliannya dalam, yang benar yang mana ini? Oh ini. Ulang ya Bu, maaf Bu. Pengaruh kreativitas produk terhadap pemasaran. Ada kreativitas produk dikatakan sangat baik karena pelaku UMKM makanan menjaga keaslian dalam pembaruan produk. Produk pembaruan bukan hasil imitasi, produknya itu mempunyai tingkatan perubahan yang bervariasi. Rutin melakukan perubahan produk, produknya juga yang dihasilkan itu layak dan aman untuk dikonsumsi dan produk memiliki kualitas yang baik. Hal ini karena pelaku UMKM makanan tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya bagi tubuh untuk dikonsumsi. Selain itu, beberapa pelaku UMKM makanan juga mempunyai perizinan dari Dinkes dan BPOM MUI untuk membuktikan bahwa produk yang dihasilkan layak dan aman untuk dikonsumsi. Next, baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh anggota kami yaitu Desti Arianti. Terima kasih. Baik, terima kasih Tasya Syafa Nabila. Selanjutnya, inovasi produk. Inovasi produk merupakan salah satu cara yang digunakan perusahaan untuk menunjang kinerja pemasaran. Tanpa inovasi produk, suatu perusahaan bisa tenggelam dalam persaingan dengan produk-produk lain yang semakin memenuhi pasar. Inovasi produk sebagai proses dalam penggunaan teknologi baru ke dalam suatu produk sehingga produk tersebut mempunyai nilai tambah. Next, Safitri. Selanjutnya ada pengaruh inovasi produk terhadap pemasaran. Inovasi produk dikatakan baik karena pelaku UMKM makanan menghasilkan produk relatif baru bagi pasar. Produk belum dijumpai di beberapa segmen pasar. Menghasilkan produk baru bagi perusahaan, produk belum pernah ada sebelumnya pada perusahaan. Menghasilkan produk yang baru bagi perusahaan maupun pasar dan produk belum pernah dimiliki oleh perusahaan dan belum dijumpai di pasar. Terima kasih. Selanjutnya akan dibahas oleh Safitri. Baik, terima kasih Destia. Dari judul dulu coba. Ini slide-nya loh maksudnya, ke slide pertama. Nih, oke. Judulnya hari ini adalah, ya, untuk review jurnal hari ini, pengaruh orientasi pasar, kreativitas, dan inovasi produk terhadap pemasaran UMKM. Ya, oke. Dari review jurnal ini, ya, untuk kelompok 1 ini ya, kira-kira pelajaran apa yang diambil ya setelah mereview jurnal ini ya. Jadi intinya apa sih manfaat dari adanya orientasi pasar, kreativitas dan inovasi terhadap pemasaran UMKM? Ya, menurut kesimpulan Anda sendiri, kelompok 1 coba. Baik Bu, izinkan kelompok 1 saya wakilkan untuk menjawab mengenai kesimpulannya itu. Orientasi pasar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat orientasi pasar suatu UMKM yang mencangkup pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan, pemantauan pesaing, dan koordinasi antar fungsi bisnis, maka semakin baik pula kinerja UMKM tersebut, baik dari sisi peningkatan penjualan, loyalitas pelanggan, hingga daya saing. Oke, dari sisi kreativitas dan inovasi terhadap pemasaran, bagaimana kesimpulannya? Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Tasya Syafa Nabila ya Bu. Apakah berpengaruh
kreativitas dan inovasi terhadap pemasaran, ataupun di kesimpulannya itu tidak, ternyata loh kreativitas dan inovasi itu tidak memiliki pengaruh loh terhadap pemasaran gitu. Nah, dibaca aja di situ kesimpulannya. Ya, baik Bu, izin menjawab untuk kesimpulan dari pengaruh kreativitas dan inovasi terhadap UMKM ya. Kesimpulannya yaitu UMKM yang mampu berpikir kreatif dan menerapkan inovasi dalam produk, layanan atau proses bisnis cenderung lebih adaptif terhadap perubahan pasar, menarik minat konsumen juga, serta memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan bertahan di tengah persaingan. Sekian Ibu untuk kesimpulan dari saya. Ya, oke, terima kasih kelompok 1. Jadi intinya perlu sekali ya adanya kreativitas dan inovasi ya untuk menunjang usaha ya ataupun bisnis ya. Nah, dengan penelitian ini kita tahu bahwa orientasi pasar dan kreativitas dan inovasi itu sangat berpengaruh ya terhadap pemasaran UMKM. Ya, di mana kalau UMKM itu memiliki kreativitas dan inovasi, nah mungkin ya dari sisi omsetnya, dari sisi pendapatan atau jumlah pelanggannya itu lebih meningkat ya daripada yang UMKM yang tidak melakukan kreativitas dan inovasi ya dan tidak melakukan orientasi pasar. Nah, ini ya. Jadi sangat penting sekali di sini intinya ya adanya kreativitas dan inovasi dalam usaha ataupun bisnis gitu ya. Oke, bagus sekali ini presentasinya ya. Kelompok 1 kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 ya.